tol Cirebon Karawang, Syekh Kuro. Nah, saya tertarik sahabat untuk bincang-bincang tentang Syekh Kuro karena ini adalah ada kaitannya dengan kalau sahabat tahu di tol Cipali ada batu namanya batu Bleneng sahabat. Nah, batu Bleneng itu tidak ada yang mampu untuk meminggirkan batu Bleneng. Nah, itu batu Bleneng adalah tempat di mana Syekh Kuro dulu menyebarkan agama Islam di Cirebon. Tidak hanya mengajarkan agama Islam kepada manusia, akan tetapi bangsa jin banyak. Makanya yang ngamuk jin-jin, setan-setan yang ngamuk kabeh anak buah Syekh Kuro yang ada di batu Bleneng itu sahabat. Jadi saya nyatakan Syekh Kuro adalah beliau orang mahadasat, spiritualis, hafal Quran, suaranya enak, luar biasa lah, komplit terus nganggut telur. Nah, jadi siapa sih warga Karawang dan sekitar yang tidak mengenal tentang Syekh Kuro? Makanya saya jauh-jauh dari Cirebon, saya sering membasmi dukun-dukun santet, setan belek. Saya sering ketemu dengan pengawal-pengawal jinnya Syekh Kuro, sahabat. Waduh, luar biasa. Maka yang Cipali, batu Bleneng, itu yang menjaga adalah santri-santri jin daripada Syekh Kuro, sahabat. Kayak saya tertarik untuk ziarah kepada Syekh Kuro di Karawang. Aduh, ngecaprak terus bengi-bengi. Aduh, hapunten. Mari kita sholat Nabi dulu, sahabat lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Sholawat istighfar, perbaiki sholat sahabat bisa. Jangan pernah takut santet, setan belek wis kepret belah. Bisa ikutin saya sahabat, saya ditemenin dengan sahabat saya dan juga ada bapak nih, Pak nih, sahabat saya nih. Siapa? Nih, Bapak Kolonel. Waduh, Kolonel. Nih, Pak, NKRI harga mati apa? NKRI harga mati. Aduh, sampai watuk, Pak. Ini ada sahabat saya juga, sahabat. Nih, dan Pak siapa? Pak Ajis. Pak Ajis nanti akan keliling-keliling menemani saya sahabat untuk melihat lebih dekat makam daripada beliau Syekh Kuro. Ikutin saya sahabat. Ayo, Pak Hedi. Aduh, masuk angin. Cedewek. Aduh, Cirebon Karawang aduh. Cara rapi. Nah, ini ada aksesoris kalau sahabat di makam Syekh Kuro. Nih, ya nih. Nah. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa ini Pak? Oh, itu ya Pak. Oh, ini sahabat Kuro ada aksesoris. Ini pasti kalau yang sering ke makam Syekh Kuro tidak aneh lah. Ini ada blangkon, juga ada wayang ya. Ini dengan Bapak siapa Pak? Oh, Bapak Dalang. Oh, pantesan ini ada. Kenalin Pak, saya Ujang Bustomi Pak. Oh, hapunten ya Pak, hapunten. Ini wayang apa ini Pak? Ini cepot. Oh, wayang cepot. Gimana Pak cara mainnya Pak? Boleh Pak, coba Pak sebentar. Biar sahabat-sahabat semua tahu Pak. Waduh, anak wayang cepot. Saya mau ngobrol dengan cepot. Gimana Pak ngobrolnya Pak? Di mana Pak? Di sini apa di sini? Di sini aja Pak. Kita duduk-duduk di sini Pak. Nah, saya mau ngobrol dengan cepot. Ini Bapak Dalang siapa Pak? Bapak? Abi. Hah? Elang Abi. Elang. Abi. Oh, Bapak Elang Abi. Nih, coba ngobrol gimana Pak? Ya, pertama-tama saya mengaturkan silaturahmi salam Oh, waalaikumsalam ya. sama penggeresak gitu. Sudah bisa silaturahmi ke makam wali roh Syekh Kuro Dorain. Alhamdulillah berkah kasadayana. Mohon Pak. Ya sareng saha ieu? Cepot kan. Oh, cepot. Entos dahar cepot. Alhamdulillah jajan di kapur ge. Oh, tacan dahar. Mohon. Kunaon tacan dahar cepot? Jasa tuang abdi kurai. Dalangna jasa tuang teh. Sieun teu cepot ku setan belek. Cepot.
Oh, ente sieun nya. Kepret we nya, kepret. Tah. Salim heula cepot. Nah, tah, salim. Wah, salim cepot teh. Aduh, salah kaku. Yang hatur nuhun cepot. Abdina mereka Syekh Kuro heula nya cepot. Wilujeng Nuhun, pidoana cepot. Amin. Aduh, seperti serak. Bebas ngecaprak beres bunyi. Aduh. Ya, jalan lewat mana ya? Lewat sini. Lewat sini. Lewat sini. Sahabatnya apa di depan? Saya ditemenin Pak Ajis. Punten. Ajis nih, Pak Ajis. Ya. Lewat mana nih? Lewat sini. Oh, lewat sini ya. Ini Bapak ini. Bapak Kolonel ini. NKRI harga mati apa ya? Setuju. Oh, setuju. Harga mati. Pak, sudah lama Pak. Sekilas Bapak ceritakan Syekh Kuro itu siapa sih Pak? Syekh Kuro itu merupakan suatu gelar Pak Kiai yang diberikan masyarakat pada waktu itu Di sini dulu sambil duduk. kepada Syekh Hasanuddin. Oh, gitu. Syekh Nur Sahadatillah. Iya. Sini Pak. Terus? Beliau putra ulama besar Mekah, Syekh Yusuf Siddiq. Masih keturunan dari Syekh Husain, Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan Siti Fatimah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama datang ke Pulau Jawa itu melalui Pelabuhan Cirebon. Pelabuhan Cirebon pada tahun 1409 Masehi. Setelah penyebaran Islam dari Campak, lanjut ke Malaka, terus melanjutkan perjalanan ke Martasinga hingga berakhir ke Pelabuhan Cirebon. Di sana disambut oleh Ki Gedeng Tapa, pakai disambut dengan hangat. Pada waktu itu Pulau Jawa masih menganut ajaran Hindu yang dipimpin oleh pemerintahan Prabu Anggalarang. Nah, kedatangan beliau ke situ, ke Pulau Jawa, mencemaskan Prabu Anggalarang, hingga akhirnya beliau mengusir Prabu Anggalarang mengusir Syekh Kuro untuk pergi dari Pulau Jawa. Karena kearifan dan bijaksananya beliau mematuhi peraturan pemerintah setempat. Akhirnya beliau kembali ke Campak. Nah, waktu kembalinya ke Campak, Ki Gedeng Tapa itu menitipkan putrinya. Ki Gedeng Tapa itu siapa Pak? Ki Jumanjan Jati, Orang masih mana, Pak? keturunan Wastu Kencana, Orang mana itu Pak? orang Cirebon. Oh, Cirebon juga Iya. Pak. Terus? Orang seperti Pak Kiai orang Cirebon. Wah, saya mah biasa aja Pak. Cirebonnya Cirebon pinggiran. Terus dilanjut Pak. Nah, setelah pergi ke Campak membawa putrinya Ki Gedeng Tapa, nah, tidak lama kemudian beliau bertekad kembali untuk menyebarkan agama Islam ke di Pajajaran ke sini. Sekitar pada tahun 1416. Nah, istri Syekh Kuro tahu nggak Pak? Siapa Pak? Tadi jelasin. Nah, istri Syekh Kuro saya lupa Pak Kiai, mohon maaf. Kok lupa? Kenapa lupa? Di daftar KUA ada nggak Pak? Kawa ya tidak ada di sini Pak. Oh, tidak ada. Kalau daftar nama saya ada sama istri saya di Kawal Rumah Abang. Oh, Pak. ada. Berarti Iya. istri Syekh Kuro belum tahu ya? Iya, Siapa beliau? Iya. Nah, dulu ketika di sini Syekh Kuro nih, Bapak tahu nggak Syekh Kuro itu banyak santri jinnya, tahu nggak? Nggak tahu Pak Ustadz. Oh, nggak tahu. Iya, Oh, ya karena Allah. saya nggak bisa melihat dengan Nah, dulu di Kerawang ini dari Cirebon ke sini tahun berapa Pak? tahun yang kedua kalinya itu tahun 1859. Oh, 18. Iya. Kelebihan Syekh Kuro Berombong. sendiri apa aja Pak? Bapak tahu nggak? Apa yang Bapak tahu Beliau apa? kelebihannya itu budi pekertinya arif dan bijaksana. Terus tadi Pak Ustadz telah sampaikan ya, ahli spiritual, hafiz Al-Quran juga, ahli kiroat juga yang merdu suaranya. Jarang-jarang tadi Pak Ustadz sampaikan, jarang-jarang orang yang ahli spiritual sampai hafiz Al-Quran. Nah, ini ada di desa apa sih Pak? Desa Desanya? Pulau Kalapa, tepatnya ini Kecamatan. di Kerajaan 2, Dusun Pulau Bata, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Kerawang. Oh, Kecamatan Kerawang. Iya. Pak, bisa saya ngobrol-ngobrol sambil ke makamnya Pak? Bisa Silakan, diantar? silakan. Sahabat, Oke. saya akan ajak Pak Ajis ini ke makam beliau. Ayo depan Ajis. Ini singkatnya diketemukan pada malam Sabtu Kliwon, akhir minggu bulan Syakban. Oh, ditemukan makam ini. Iya, iya. Yang menemukan pertama siapa Pak? Raden Sumareja bersama Kiai Talka atau Kiai Tolakon, utusan dari Kesultanan Cirebon, Pak Kiai. Dulu jadi ini ditemukan bahwasanya ini adalah makam beliau. Iya, gitu. diperkuat oleh surat pernyataan dan penjelasan dari Pangeran Jayakarta Adiningrat yang ke-12. Oh, berarti dulu ini laut ya Pak?
Iya, laut rawa rawa. Laut. Sahabat, ini saya sudah berada di depan makam beliau. Assalamualaikum Pak. Saya sudah berada di depan makam beliau. Ini saya bersama dengan Bapak siapa Pak? Damhuri, Bapak Damhuri, Bapak Kiai Damhuri. sanes Kiai. Sanes Kiai. Sehat Bapak, sehat? Sehat, mung dengkul-ungkulan. Oh, dengkul. Iya. Saya Ujang Wistomi Pak. Tadi saya sudah ditemani Pak Ajis dan sekarang saya disambut Bapak. Saya yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua saya pengen bincang-bincang saja seputar tentang Syekh Kuro Pak. Alhamdulillah. Dan hapunten bila mana waktunya mengganggu karena malam-malam Pak. Karena di jalannya macet Pak. Nggak apa-apa, alhamdulillah sudah ketemu juga. Atas dasar hak Bapak Kiai dongkap datangnya kemari dengan tulus ikhlas dan ridho. Nah, Bapak bisa jelaskan sekilas beliau itu siapa Pak? Ini namanya pada umumnya Syekh Kuro. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Syekh Hasanuddin Ahmad Sidik. Putra dari siapa Pak? Putra Yusuf Japar apa namanya, Japar Ahmad Sidik. Itu ada di sana. Beliau dari mana Pak? Quraisy. Oh, dari Quraisy. Arab berarti Makkah. Iya. Tahun berapa beliau ke sini nih Pak? Kalau ke sini udah 2 kali Pak. Nggak tahu berapa? Pertama ke Muara Jati Cirebon. 14, 16. Cuman ada gangguan dari pemanah rasa. Sebelum pemanah rasa di Istenan jadi Perpusiluangi Putra Wastu Kencana. Beliau diusir maka umat Islam di tanah Jawa di daerah Muara Jati. Dia nggak marah, nggak apa, berangkat lagi pulang. Pulangnya bukan ke sana Pak, pulang ke Kures enggak, ke Cempak, ke Aceh, dikarenakan Aceh sudah masuk Islam atas dasar perjalanan beliau. Oh, pernah ke Aceh juga Pak? Pertama ya dari Kures itu studi banding ke Turki, Istanbul. Punya nama Ora, saya Ora. Dalam Istanbul itu bukannya kiroat, bukan Qoraat, jadi namanya Syekh Ora. Kelebihan beliau itu apa Pak? Dia Yang Bapak menyebarkan Islam nggak pakai marah, nggak pakai nafsu, dan kalau dia mau Islam silakan, alhamdulillah. Nggak mau Islam nggak apa-apa, cuman jalannya kita baik-baik saja. Banyak yang datang ke sini Pak, banyak Yang berziarah ke sini ziarah. banyak. Dari mana saja Pak? Banyak, alhamdulillah. Sebelumnya ada corona ya, dari Banten ada, dari pun Jawa Timur pun ada, malahan ada yang dari Sumatera juga ada. Yang nginep-nginep di sini banyak juga Pak? Yang nginep Yang tirakat. Ada, cuma ada tempatnya di masjid. Kalau perempuan ada di sebelah sana. Nah, Bapak sudah lama jadi juru kunci di sini Pak? Kalau dipakai udah 22 tahun. Oh, 22. Bapak pernah mengalami mimpi-mimpi spiritual nggak tentang beliau, atau ada saran dari beliau? Pernah Pak? Pernah. Gimana Pak? Pernah ngimpi ketemu Syekh Kuronya Pak? Kalau dia bilang Syekh Kuronya walau-walau bisawab. Iya. Saya waktu mimpi itu dengan mimpi tugas di sini, saya paling muda dalam waktu 19, kalau nggak salah 92, 1999, bukan 1999. Itu mimpi Pak? Mimpi, jelas mimpi. Ngimpinya gimana Pak? Ngomong apa beliau Pak ke Bapak? Nah, beliau ya 2 orang, tahu siapa tuh? Saya tanya dari mana tamu? Saya dari Wetan. Nggak ngasih nama, nggak ngasih tempat, cuma dari Wetan. Mana yang beliau itu yang nanya, mana juru kuncinya? Saya yang paling muda. Ada yang 3 itu ada 4. Saya yang paling muda. Yang 3 itu udah tua-tua. Saya kasih tua, yang tua dulu, yang paling tua. Yang ini yang paling tua. Ini bukan. Ini lagi yang nomor 2, tua juga, bukan. Nomor 3 ini mah jauh pisang. Berarti itu yakin Syekh Kuro Pak? Nah, kalau yang 3 itu nunjuk akhirnya, yang tua-tua itu kunci itu kepada saya yang muda. Barangkali ini dia beliau itu nengok.
kalau ini ada kokotorannya, ada alirannya. Coba saya minta ditunjukin. Kamu bakar menyan, saya yang berdoa. Ya, tanya itu tuh, tamu tuh. Tahu saya kurator siapa nggak tahu. Lantas gak bisa Pak kalau bisa laksanakan gitu. Tapi saya minta masuk ke dalam. Masuk ke dalam kan 2 orang. Lantaran tugas di sini ada amanah dari kepala desa. Barang siapa ya tamu yang masuk ke dalam, jangan lama-lama, harus kembali keluar. Saya tunggu-tunggu hampir sejam nggak keluar. Saya tengok di depan lagi wirid, di dalam lagi wirid 2 orang. Saya tanya, Pak, sekarang udah lama 1 jam ada lah. Kembali keluar. Dia nengok ngomong, saya ini orang dari Wetan. Saya kepada orang tua, kamu itu jadi kunci udah bakar menyan, kamu mau pulang ya pulang, jangan. Saya nggak bakal keluar. Ya gitu ya, nggak apa-apa, nggak marah. Terus langsung mimpi yang nomor 2, saya mau tugas. Itu kemarin bisa ditunjukin orangnya sebelah mana, dari luar aja nggak apa-apa Pak? Yang wirid itu ditunjukin dari luar sambil berdiri bisa? Ntar saya lagi tugas, ada yang tiduran di sini. Orangnya gede jantung, pakai jubah, ininya bewok. Saya sangka tamu biasa, dikenain tempat duduk kunci. Kok kenapa tamu ini tiduran di sini? Kalau ada tamu gimana? Mengganggu kan? Ini siapa yang sebenarnya yang tiduran di sini? Saya nanya bahasa Sunda, nanyanya. Apa namanya? Ini apa ya? Ya bahasa Sunda. Iya saha. Anu sare di dia. Gitu. Itu teh apa anjeunna kami? Pan ieu teh nu boga ieu. Jadi ini yang punya ini, itu. Ya ampun. Yang sebelah mana? Di sebelah mana? Sebelah Pak? sini. Bisa ditunjukin Pak. Sambil berdiri nggak apa-apa? Disebutin pengalaman yang kemarin. Oh ini. Tidurannya. Kepalanya ke sana. Yang orang wirid di dalam. Kalau dalam di sana. Oh, berarti ini makam daripada beliau. Iya. Nah kalau ini apa Pak? Bisa ditunjukin Pak? Ini apa Pak? Ini yang datang kemarin lah. Namanya ini Parupuyan. Orang Apa, Pak? ada ya? Parupuyan. Parupuyan itu apa Pak? Tempat bakar menyan. Oh iya. Ada yang rajinnya bakar menyan silahkan. Nggak ada bakar menyan nggak apa-apa. Oh ini ke hawut apa? Iya. Jadi buat wangi-wangi saja Pak. Terus pernah ada nggak orang yang datang ke sini meminta-minta untuk pesugihan apa, pernah? Nggak ada. Nggak pernah ngomong ke Bapak. Yang pernah mah nggak ada. Cuman dia memintanya ridho Allah atas dasar karomah wali Allah. Begitu. Nah, Bapak selain tadi ngimpi pengalaman-pengalaman itu, terus pengalaman apa lagi Pak? Apakah pernah dikasih amalan-amalan sama beliau? Karena saya melihat beliau ini adalah seorang praktisi yang hafal Quran, yang suaranya enak, plus itu menguasai jin di wilayah Pantura Pak. Karena di batu Bleneng Tol Cipali itu kan batu tidak bisa diangkat sama alat berat apapun. Karena itu adalah tempat duduk Syekh Kuro, di mana beliau itu mengajari ngaji ke bangsa manusia dan bangsa jin Pak. Jadi saya yakin dan seyakin-yakinnya beliau adalah punya santri jin juga. Bapak pernah didatangi sama santri jinnya Pak? Cuman kalau ditanya enggak, cuman melihat mah secara nyata, ternyata sih. Pas begitu maju menjelang Sabtu Kliwon Pak, mau maghrib, nah, begitu mau apa ya? Begitu mau sholat maghrib, saya sendirian di sini. Karena kan nunggu jangan sampai kamu maghrib datang kemari. Begitu pas mau maghrib, ada yang terbang, pakai baju ihram dari depan masjid, masuk ke sini. Saya sampai sewa. Itu tahun berapa Pak? Kurang ya, hampir tahun 2002 atau 2003. Nah, itu bincang-bincang. Terima kasih Pak waktunya, apakah sudah menjelaskan sekilas tentang beliau, dan beliau adalah emang orang yang sangat luar biasa ya Pak ya. Doakan saya Pak, dan juga
Semoga ada hikmah dan barokah. Mudah-mudahan saya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, karena tugas saya terus datangin dukun-dukun santet yang selalu mencelakakan orang, Pak. Dan saya meminta berkah juga mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau juga diberikan husnul khotimah, mudah-mudahan beliau adalah ahli surga, dan mudah-mudahan saya diberi berkah sedikit Amin, Bapak lah, amin. mudah-mudahan ya Pak ya. Dan saya juga mendoakan Bapak, mudah-mudahan Bapak diberikan Salam panjang selalu umur, abid ya. mudah-mudahan Bapak juga diberikan panjang umur, Amin. keselamatan, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Hatur Ada nuhun satu Pak. lagi, Pak. Ya, gimana Pak? Yang tadi tanya apa yang dikasih tahu itu beliau kan tadi nanya Pak bahwa apa yang diturunkan cuma ada satu Pak. Pembukaan saya menjelang sini saya baca pun payapun aja wajala rubal baroya minakotoya ya kafi ya mukti iman tauhid asman tasbih sasifat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi wa astagfirullah astagfirullah wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Begitu pertama. Hatur nuhun, Dari sini dia ngasih tahu. Nah, kamu hari mustaqim dan datang ke saya. Apa yang dibaca pertama itu? ya mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat ya Pak ya. Hatur nuhun ya Pak. Ayo, Hatur barokah. nuhun, hatur nuhun. Ayo, barokah. Sahabat, itu adalah bincang-bincang sekilas dengan Bapak Juru Kunci di Syekh Kuro, dan saya akan mengajak sholawat Nabi nih karena banyak orang. Ayo, saya mau ngajak sholawat Nabi bersama-sama sahabat. Ya, boleh ikutin saya sholawat Nabi bersama-sama. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Terus sahabat ya, sholawat, istighfar, perbaiki sholat. Itulah sekilas tentang dimana ini adalah makam daripada Syekh Kuro di Karawang. Ini adalah menjadi pelajaran untuk kita jangan pernah melupakan sejarah di mana orang-orang hebat terdahulu sahabat. Mudah-mudahan kita dan sahabat-sahabat semua saya diakui santrinya Syekh Kuro kelak yaumul kiamah, yaumul masyar. Amin Allahumma amin. Juga terus salawat, mudah-mudahan kelak yaumul kiamah kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk warga Karawang dan untuk warga Indonesia semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.